Sahabat tani, terutama petani porang, pada sore hari ini kita kedatangan tamu menanti buka. sambil menanti buka. Ini Pak Ketua ini. Pak Ketua petani Porang Jaya Soko ini, Pak Wajib. Sahabat tani, terutama petani porang, pada sore hari ini kita kedatangan tamu Menanti buka. sambil menanti buka. Ini Pak Ketua ini. Pak Ketua petani Porang Jaya Soko ini, Pak Wajib. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Nganjuk, Mas ya? Dari bos Porang. Iya. Oh, Pak. Ini Porang Mulia yang kerjasama dengan PT Raja Wali, Bangsang Teknologi Mojosari, Konjat Caruban, Imbako Pasuruan, dan masih banyak lagi, ada 8 pabrik yang kerjasama sama Pak Doni. Berarti Pak bayar Doni dari Tionghoa. Kelas Tionghoa. Bayar porang dari Jawa Timur, Pak Mon ya? Supplier. Oh, supplier. Terus pripun Mas, menurut jenengan untuk porang Soko tanamannya? Untuk porang Soko hanya satu kata, luar biasa. Luar biasa, oke. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih untuk Pak Doni. Terus ini mau tanya, untuk kedepannya untuk porang gimana Mas? Untuk kedepannya, karena ini apalagi mulai 2020 sudah masuk di komoditi pertanian, jadi mulai 2020 untuk porang sudah masuk ke Dinas Pertanian karena sudah masuk sebagai tanaman pangan. Jadi untuk kedepannya karena sudah jadi bahan makanan, tetap kebutuhannya tetap terus. Jadi untuk petani jangan takut untuk tanam, terus besarkan tanamnya. Oh iya. Mantap, tetap semangat. Berarti nanti Mas ya, mungkin jadi pengganti makanan pokok bisa juga. Bisa porang. juga. Kalau porang untuk hari ini pun dia kebutuhannya untuk memenuhi yang serat tinggi, yang istilahnya untuk pola hidup sehat itu bagus. Jadi ada beras porang, ada mie porang, ada tahu dari porang. Jadi kandungan yang di porang ini serat tinggi. Jadi kedepannya untuk pola hidup sehat ini cocok juga. Jadi kedepannya bisa jadi, karena di Surabaya, Jakarta, Semarang, kota-kota besar itu sudah, apalagi di Cina, di Jepang sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Oh iya. Jadi kedepannya mungkin tetap bisa jadi sampingan untuk beras, jadi bisa istilahnya untuk sehari-hari juga, Untuk makanan pokok sehari-hari. Nah ini terus untuk tahun ini perkiraan harga, ben marem. Ben marem. Kalau perkiraan harga sebenarnya sama tiap tahun, naik turun karena kadar air atau randemen, naik pun ya gara-gara kadar air ataupun randemen. Jadi kalau kadar air randemennya bagus, otomatis harga naik. Dan itu pun terjadi waktu selesai waktu masa tanam, masa panen. Terus Kalau Di bulan berapa kira-kira masa terakhir panen? Kalau panen untuk budidaya diusahakan di bulan 5, 6, 7, 8. Kalau bisa sih continue, tapi selama sampai hari ini belum bisa yang bisa nerus. Jadi pabrik 10 lebih di Indonesia berhentinya pasti satu, bahan baku habis. oh, bahan baku habis. Jadi berhentinya itu karena barangnya habis. Untuk sementara ini persentase produk petani itu dibanding dengan kebutuhan pokoknya itu masih berapa persen dari kebutuhan? Kalau kebutuhan untuk pabrik, kita ngomong pabrik lokal, dari 8 sampai 10 pabrik yang ada, belum ada yang 50%. Alhamdulillah ya Allah. Berarti 5 tahun untuk porang masih bisa bertahan Mas ya. Bahkan selamanya Pak. Untuk porang katanya Mas tadi selamanya tetap
untuk Untuk komoditas harga Pak, makanan. kestabilan harga mungkin 5 tahun masih bisa dipertahankan nih. Terus ini saya pernah dengar untuk eksportir Indonesia itu kemarin ada yang bilang kesulitan untuk ekspor untuk tahun ini. Apakah betul itu? Benernya bukan kesulitan untuk ekspor. Iya. Kalaupun masalah ekspor, hanya ekspor istilahnya untuk Cina, Jepang dan negara lainnya, kedepannya pasti Eropa itu tetap terima. Kalaupun sempat terjadi ekspor berhenti ataupun stop untuk sementara, ya bahkan 2014 pernah orang stop, Cina tidak terima, bukan karena mereka tidak butuh, karena kualitasnya Rendah. yang rendah. Terus terutama dari kualitas itu apa Kalau- yang mungkin mengganggu ekspor? Kalau dulu didominasi hasil jemuran matahari, jadi tradisional. Dari pengolahan setelah panen Mas. Iya, pengolahan pasca panennya. Jadi bukan dari kandungan kimia atau yang lain ya. Kalau kandungan kimia sempat, tapi tidak terlalu dipermasalahkan. Yang penting tidak terlalu banyak. Kalau bisa sih diganti organik. Oh iya. Jadi kalau yang sempat bermasalah hanya karena proses pasca panennya. Pasca panen, pengolahan pasca panen. Kotor mungkin. Terus Pasti. untuk tanaman porang itu memang yang maksimal itu untuk di daerah tropis ya Mas. Contohnya seperti Indonesia dan sekitarnya. Iya, karena ada kemarau dan hujan. Atau untuk daerah yang bermusim 4 mungkin kurang bagus di sana itu. Pasti kurang bagus karena dia belum selesai musimnya, sudah belum fase tumbuhnya belum selesai, sudah ganti musim. Jadi Seperti di Jadi sini. memberi kesempatan untuk kita-kita yang berada di Tropis. daerah tropis itu. Iya. Kalau kedepannya kan pengennya sih semua pabrik pasti pengen ngolah di sini, pengen jadiin, selama ini kan jadiin chip, kirim, diekspor, nanti pabrik lain, pabrik jeli, pabrik ini mereka yang impor. Nah kalau nanti bisa dari sini kan sudah barang dari sini diolah di sini, diambil pabrik lain dari sini juga sudah. Terus untuk sementara waktu ini apa di Indonesia sudah ada pabrik yang bisa mengolah dari bahan baku menjadi bahan konsumsi? Sementara Ambiko, Ke Malang, Pasuruan. Pasuruan. terus untuk tahun ini rencana buka pabrik menerima barang umbi produk itu bulan berapa Mas? Sebenarnya sudah dibuka per Februari sudah buka. Tergantung kebutuhan Pak. Tapi karena hampir semuanya mulai budidaya, Bapak mau panen sekarang? Iya, iya. Ya itu yang terjadi. Iya, iya, iya. Jadi yang jadi raja bukan pabrik, kelas Petani. 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 Terus misalnya untuk mengantisipasi panen di bulan Februari itu ada cara tersendiri apa enggak? Suatu contoh, kita mungkin panennya bulan 5 minimal kan gitu. Iya. Terus untuk mengantisipasi untuk panen bulan Januari, Februari dan seterusnya itu gimana caranya? Itu, Mungkin ada trik-trik untuk itu. kalau itu untuk supplier, untuk pabrik. Jadi mereka gimana caranya, kayak saya pun gimana caranya. Nah, itu. Nah, untungnya di Indonesia kan musim beda-beda. Jadi bulan Februari, Maret ambil dari provinsi mana, dari pulau mana, gantian yang duluan. Kalau mungkin Di video kalau ada pengalaman tersendiri, musim tanamnya dirubah gimana apa pakai apa? Nah itu PR bersama itu. Nah, itu. Mungkin kalau selama ini tergantung musim, musim. tempat masing-masing. Seperti di Kalimantan saat ini sudah ada yang sudah ripah. Sudah. Dari Kalimantan, Sulawesi. Kalimantan Barat kemarin ada teman yang cerita begitu. Iya, sama. Dari Kalimantan, Sulawesi pasti biasanya saya ambil di bulan awal. Kalau dulu bulan 12, 1, 2 barang dari sana. Sekarang agak
agak mundur lagi. agak mundur lagi. Kalau yang ripah pas dulu bibit yang saya kirim ke Sumatera bagian tengah sama utara, di sana sudah ripah, katak sudah ripah. Untuk saat ini. Sudah, karena beda musim. Sumatera memang ganti enggak? Enggak kayak dulu. Makasih Mas ya keterangannya. Sama-sama. Teman-teman dari Porang Jaya Soko kalau ada pertanyaan mumpung masih di sini. Ini Monggo. kesimpulan Pak Makti ya. Oke. Jadi dari uraian Pak Doni selaku pihak pabrik itu ada gambaran kalau porang ke depan itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita tidak perlu takut untuk menanam. Sekian banyak pun insya Allah pabrik masih menerima. Oke, Jadi siap. tidak perlu takut Oke. kita. Oke, semoga petani Porang tetap jaya selamanya. Oke. Iya, Oke, makasih Mas ya. Satu lagi, Mas. Makasih. Satu lagi, apa kemungkinan buka pertama Satu panen lagi. nanti kisaran harga di berapa itu? Hari ini dibuka di 7.000 7.000 hari ini. hari ini. Mungkin di 4 ke 5 sudah sampai 9